Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari mata kuliah Teknopreneur yang terkait dengan uh, bagaimana merancang user persona. Jadi pada materi sebelumnya terkait dengan tahapan membuat produk di slide, ada di bagian akhir penjelasan terkait dengan user persona. Nah, pada hari ini saya akan jelaskan sedikit bagaimana kemudian membuat user persona dengan menggunakan tools pada web extensio. Jadi sebelumnya sudah saya screen capture dari web extensio. Pada bagian dashboard di situ ada banyak sekali templates yang bisa dimanfaatkan, dan itu cukup variatif untuk perancangan produk yang akan dipasarkan atau jasa yang akan ditawarkan. Seperti kalau saya review sedikit, ada user persona yang nanti akan kita bahas. Kemudian ya, jadi ada user persona. Kemudian ada user persona comparison. Jadi membandingkan beberapa persona dari user. Kalau yang tadi yang awal ini hanya satu persona. Kalau yang user persona comparison bisa lebih dari dua, lebih dari satu user persona. Kemudian selain itu juga ada business model canvas. Nah, ini business model canvas yang juga sudah kemarin menjadi salah satu tugas. Kalian bisa menggunakan template yang sudah disediakan, tinggal diedit. Untuk versi gratis memang hanya satu-satu begitu. Jadi misalnya kalian sudah membuat business model canvas, maka di-download dulu. Kemudian nanti kalian hapus dan kalian create untuk yang user persona seperti itu. Tapi kalau kalian ingin punya beberapa dokumen, ya kalian harus membeli lisensi dari web ini. Kemudian selain itu juga ada competitive analysis. Jadi kira-kira kalau kalian membuat produk atau jasa yang akan dipasarkan, bagaimana analisis kompetisinya di pasar ya? Apakah punya kompetitor yang lebih baik, atau nantinya pasar tersebut harus di survei dengan lebih spesifik dan seterusnya. Itu bisa kalian ceritakan di situ. Kemudian slide-nya ada case study, kemudian ada juga landing page. Jadi kalau kalian ingin mendesain sebuah web yang nanti akan dijadikan sebagai sebagai bahan untuk atau rancangan awal untuk produk atau jasa yang akan ditawarkan, kalian bisa desain di landing page ini. Termasuk kalau nanti kalian akan memasarkan atau menawarkan kepada investor, mungkin desain landing page-nya bisa dilihat pada desain tersebut. Kemudian juga ada marketing plan ya. Di sini nanti akan kita bahas juga kira-kira apa yang rencana apa yang bisa kita rancang, kemudian nanti dimasukkan ke dalam proposal seperti itu. Kemudian ada juga usability testing report. Jadi salah satu bagian dalam pengembangan misalnya kalian berbasis pada teknologi adalah nantinya ada usability testing dari produk yang kalian tawarkan kalau bentuknya adalah produk ya. Jadi bagaimana feedback dari user dan seterusnya. Kemudian ada learn canvas di sini. Learn canvas ini yang kemarin juga sudah saya ceritakan, saya jelaskan bagaimana menceritakan bisnis model yang dalam bentuk yang paling sederhana dengan menggunakan learn canvas. Ada banyak sekali bentuk-bentuk yang lain yang bisa digunakan oleh kalian dalam merancang bisnis modeling yang diinginkan. Juga ada SWOT analysis, jadi bagaimana strength, weakness, kemudian opportunity dan threat ya dari bisnis yang akan dijalankan, itu juga bisa dituliskan di situ. Root cause analysis juga ada, jadi analisis akar masalah gitu ya. Ini juga bisa diceritakan di sini.
Nah, eh, dan semakin ke bawah semakin banyak ya, termasuk ada invoice. Jadi kalau kalian ingin mendesain invoice yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, itu juga bisa dilihat di situ. Nah, nanti akan saya ulas sedikit satu persatu ya. Tapi pada video ini yang akan saya titik beratkan adalah di user persona. Oke. Nah, kita fokus ke user persona. Sudah saya download dari webnya. Nah, ini gambaran dari user persona yang ada pada Extensio. Jadi, perlu saya ceritakan sedikit bahwa user persona ini nantinya akan menjadi deskripsi atau gambaran dari eh, klien yang akan menggunakan produk atau jasa kalian. Jadi eh, dalam bisnis atau dalam model startup, setiap user atau typical user itu harus dideskripsikan dengan detail agar supaya kita bisa memahami karakteristik dari setiap user atau setiap klien sehingga nanti produk yang kita tawarkan itu tepat sasaran. Nah, hanya saja yang biasanya salah kaprah dari mereka yang mendesain user persona adalah yang mereka ceritakan person per person. Misalnya ada si A ini membeli produk apa begitu ya. Si B ini membeli produk apa. Nah, itu yang menurut saya keliru karena yang dimaksud dalam user persona di sini adalah bagaimana kita bisa mendeskripsikan tipe dari user yang akan menggunakan jasa atau produk kita. Jadi bukan si A gitu ya. Bukan si A atau si B yang akan kita masukkan, tetapi yang akan kita ceritakan adalah persona dari typical user yang akan menggunakan. Nah, maka dari itu di sini sebenarnya sudah sangat jelas sekali. Misalkan kita jelaskan ada quote terkait dengan persona user atau klien ini. Misalnya apa? Misalnya calon user kita adalah ibu rumah tangga, siapapun itu, dengan usia 20 misalnya gitu ya. Usia 23 sampai 60 ya. Seorang ibu rumah tangga. Kemudian misalnya sudah punya anak dan kotanya di mana itu bisa lebih spesifik, karakter tipenya bagaimana itu bisa diceritakan di situ, bisa dimasukkan di bagian ini. Nah, kemudian selain itu yang bisa diceritakan juga di dalam user persona ini adalah bagaimana personality dari user atau calon klien yang akan kita gandeng tadi, akan kita jadikan user tadi. Misalkan apakah dia introvert begitu atau extrovert. Nah, ini bisa ditentukan di sini, bisa digeser ini. Kemudian apakah dia thinking atau feeling, sensing, intuition dan seterusnya. Itu bisa dimodifikasi, diceritakan di bagian ini. Sehingga nanti kita punya gambaran yang sangat lengkap terkait dengan karakteristik user yang akan kita gandeng tadi. Kemudian kita ceritakan goals-nya. Jadi seperti di sini ada beberapa goals yang harus dideskripsikan, goals terkait dengan apa tujuan dari si user persona tadi. Misalkan tujuannya memberikan pengalaman baru kepada pengguna tadi ya, kategori yang ibu rumah tangga dan seterusnya tadi. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan misalnya untuk akses, misalnya yang kita tawarkan adalah produk aplikasi marketplace untuk sayur misalnya gitu, sehingga goalsnya salah satunya adalah memudahkan si ibu rumah tangga tadi untuk mengakses atau menggunakan marketplace dari yang aplikasi sayur tadi. Nah,
Selanjutnya setelah goals kita ceritakan juga frustration. Jadi challenge yang dihadapi oleh si user persona tadi, ibu rumah tangga tadi contohnya, apa sih yang menjadi masalah, yang menjadi frustrationnya. Misalnya eh, ibu rumah tangga yang menjadi contoh tadi, user persona tadi, memiliki hambatan dalam mengakses informasi terkait sayur segar misalnya begitu ya, atau dia tidak memiliki informasi terkait dengan harga sayuran dan seterusnya. Nah itu bisa diceritakan di frustration ini. Nah semakin spesifik yang kita ceritakan di frustration, maka nanti kita bisa mendapatkan gambaran secara lebih detail terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh user tersebut dan apa eh, goals yang relevan dengan kebutuhan user tadi. Nah, yang di bagian bawah ini adalah bio atau informasi terkait dengan uh, user tadi. Misalnya di sini menceritakan bagaimana uh, faktor-faktor yang mempengaruhi si user persona tadi dalam beraktivitas, gitu ya misalnya. Kemudian juga bisa menceritakan lebih detail terkait dengan karakteristik dari user tadi. Jadi ada hal-hal yang kita perlu highlight di situ, yang perlu kita jelaskan lebih detail. Nah, bisa kita tuliskan di bio. Nah, ini sekali lagi bukan menceritakan satu orang atau dua orang saja, tetapi menceritakan karakteristik secara menyeluruh. Jadi tidak menceritakan misalnya ada ibu rumah tangga namanya Wati begitu ya, bukan menceritakan Watinya, tetapi menceritakan ibu rumah tangga secara umum tadi. Kemudian nanti ini ada bar chart di sini, motivation. Jadi kita bisa ceritakan nanti motivation dari user persona kita bagaimana. Misalnya dia kecenderungannya insentifnya tinggi, kemudian fear-nya rendah, growth ada pertumbuhan, ada social activities dan lain sebagainya, itu bisa dideskripsikan di sini. Oke. Kemudian lagi brand dan influencer yang sudah ada yang mempengaruhi, misalnya ibu rumah tangga tadi, misalnya sekarang ada apa? Ada Gomart misalnya ya, yang mana Gomart itu juga bisa digunakan untuk belanja sayuran misalnya ya. Nah, itu ternyata menginfluence, mempengaruhi dari si ibu rumah tangga tadi, kelompok ibu rumah tangga tadi, sehingga mengubah paradigma belanja ibu rumah tangga tadi. Nah, itu juga bisa kita ceritakan. Nah, kemudian yang terakhir, misalnya kita mau, ini sebenarnya ada relevansinya dengan Learn Canvas ya. Bagaimana cara kita terhubung dengan klaster ibu rumah tangga tadi dengan atau menggunakan channel-channel apa saja. Jadi ini kita bisa ceritakan di sini. Misalnya karena tipikalnya adalah ibu rumah tangga di daerah urban, maka lebih banyak, lebih cenderung komunikasinya melalui sosial media misalnya ini ya. Nah, tapi kalau misalnya yang kita targetkan adalah mereka yang ada di daerah pedesaan, maka mungkin kita bisa memanfaatkan traditional ads gitu ya, melalui selebaran, brosur, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya itu menggunakan modelnya dari mulut ke mulut, maka kita bisa pakai model referral. Jadi ada kode yang kita titipkan ke bagian dari user persona tadi, kemudian itu bisa disebarluaskan, bisa menjadi alat untuk bisa membagikan informasi terkait dengan aplikasi atau produk yang kita tawarkan. Nah, ini contoh satu tipe user persona. Nah, begitu produk tersebut misalnya bisa digunakan oleh beberapa jenis klien, misalnya tadi ibu rumah tangga, kemudian nanti digunakan juga oleh anak kos misalnya gitu ya. Jadi nanti ada dua bentuk, ada yang IRT satu gitu ya. Kemudian yang kedua nanti ada mahasiswi ya, karena terkait dengan aplikasi sayur. Nah, berarti kita buatkan lagi user persona berikutnya yang cocok untuk mahasiswi tadi. Jadi eh, otomatis nanti informasi di sini itu juga berbeda. Jadi terkait dengan usia, mungkin belum menikah, belum punya anak,
dan seterusnya. Kemudian juga di personality-nya pasti berbeda. Oke, kemudian juga goals-nya juga pasti berbeda, apa yang diharapkan, yang diekspektasikan. Frustration-nya juga mungkin lebih berbeda. Bio-nya juga demikian, motivation dan seterusnya. Jadi nanti di setiap jenis user yang akan kita deskripsikan itu kita buatkan kembali eh, deskripsi tentang user persona type-nya. Demikian seterusnya sampai semua jenis user yang akan kita targetkan itu bisa terdeskripsikan dengan baik di sini. Nah, setelah itu baru kemudian Anda bisa menggunakan yang user persona comparison tadi. Jadi nanti kita bisa melihat mana yang paling potensial dari uh, user-user yang ada, kemudian itu nanti bisa menjadi acuan karena mungkin antara ibu rumah tangga dengan mahasiswi nanti butuh fitur yang berbeda-beda misalnya, atau butuh report, atau butuh model flowchart yang berbeda. Nah, nanti yang kita ambil adalah yang paling dominan atau yang paling relevan dengan hasil pada user persona comparison yang ada pada fitur lain di dalam Extensio ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terkait dengan user persona. Nanti silahkan kalian lanjutkan untuk mendesain user persona. Akan saya sesuai dengan learn canvas masing-masing akan saya upload di canvas untuk form upload user persona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.